Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kes Abil Safwan dari kelas 5C. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Ibu Ida Farida. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas proposal penelitian dengan judul Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek pada Pembuatan Pupuk Kompos dari Limbah Serutan Kayu pada untuk mengembangkan literasi lingkungan peserta didik materi kimia pada materi kimia fermentasi. Langsung saja, terdapat latar belakang yang mana pembelajaran kimia seringkali abstrak dan kurang mengaitkan konsep dengan konteks nyata sehingga literasi lingkungan peserta didik di Indonesia masih rendah. Terlihat dari skor PISA atau TIMSS. Menggunakan konteks nyata pengolahan limbah serutan kayu menjadi pupuk kompos melalui proses fermentasi sebagai proyek pembelajaran. Nah, di penelitian saya kan kebaruannya itu menggunakan pembelajaran berbasis proyek pada pembuatan pupuk kompos melalui proses fermentasi untuk mengembangkan literasi lingkungan pada peserta didik. Terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana aktivitas peserta didik dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek pada pembuatan pupuk kompos dari limbah sedotan kayu untuk mengembangkan literasi lingkungan peserta didik pada materi kimia fermentasi. Dan yang kedua itu bagaimana pengembangan literasi kimia peserta didik setelah penerapan pembelajaran berbasis proyek pada pembuatan bubuk pupuk kompos dari limbah sedotan kayu untuk mengembangkan literasi lingkungan peserta didik pada materi kimia fermentasi. Terdapat tujuan penelitiannya, yaitu mendeskripsikan aktivitas peserta didik dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek pada pembuatan pupuk kompos dari limbah sedotan kayu untuk mengembangkan literasi lingkungan peserta didik pada materi kimia fermentasi. Yang kedua yaitu menganalisis pengembangan literasi kimia peserta didik, literasi lingkungan peserta didik setelah penerapan pembelajaran berbasis proyek pada pembuatan pupuk kompos dari limbah sedotan kayu untuk mengembangkan literasi lingkungan pada materi kimia fermentasi. Terdapat tiga manfaat penelitian. Yang pertama itu mengembangkan keterampilan literasi lingkungan yang mencakup aspek konseptual, prosedural, dan aplikatif. Yang kedua, menumbuhkan sikap peduli lingkungan melalui pemanfaatan limbah menjadi guna produk bernilai guna. Dan lalu yang terakhir itu meningkatkan motivasi belajar kimia melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Nah, terdapat hasil hasil penelitian terdahulu, yang mana penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PJBL atau pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran based learning efektif meningkatkan hasil belajar, keterampilan proses sains, kreativitas, dan literasi lingkungan. Nah, pemanfaatan limbah serbuk atau serutan kayu untuk memupuk organik telah diteliti dari sisi teknis, pengaruh komposisi bahan dan dekomposer, dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan potensi ekologis dan ekonomis. Kesenjangan gapnya itu integrasi proyek pembuatan pupuk dari limbah kayu sebagai media pembelajaran kimia khususnya pada kimia fermentasi di sekolah untuk mengembangkan literasi lingkungan masih jarang dilakukan. Nah, terdapat kerangka berpikir yang mana merujuk penelitian dari jurnal terkait ilmu kimia membutuhkan pengembangan serta penerapan melalui eksperimen dengan standar tertentu, tidak hanya dapat disampaikan dengan secara teoritis saja. Melalui pelaksanaan eksperimen dalam pembelajaran berfungsi untuk memperdalam dan memperkuat pemahaman konsep-konsep teori yang telah dipelajari. Nah, terdapat kerangka dibuat dengan bagan yang mana terdapat tahapan pembelajaran berbasis proyek, indikator pencapaian, dan aspek literasi kimia. Nah, terdapat 5 fase pada tahapan pembelajaran PJBL ini. Yang pertama, fase mengajukan pertanyaan mendasar dengan indikatornya menjawab rumusan masalah, membuat tujuan percobaan, dan menuliskan prinsip percobaan dengan aspek literasi kimianya itu pengetahuan dan sikap terhadap lingkungan. Pada fase yang kedua itu peserta didik penyusun proyek. Dengan indikator pencapaiannya itu menuliskan alat dan bahan serta membuat prosedur percobaan. Dan pada aspek literasinya itu pengetahuan keterampilan.
Nah, fase yang ketiga itu peserta didik merencanakan proyek dengan indikator pencapaiannya itu melaksanakan percobaan berdasarkan desain eksperimen yang telah ditentukan. Aspek literasi lingkungannya itu keterampilan, pengetahuan, dan tindakan terhadap lingkungan. Lalu fase yang keempat itu guru melakukan monitoring, yang mana indikator pencapaiannya itu melakukan penelitian mengenai pembuatan pupuk organik dari limbah serutan kayu. Nah, aspek literasinya itu pengetahuan, keterampilan, sikap terhadap lingkungan. Yang terakhir, yang kelima ada fase menguji atau mencoba hasil, yang mana menguji pupuk organik ke tumbuhan atau pupuk kompos, yang mana aspek literasi lingkungannya itu keterampilan, pengetahuan. Yang terakhir itu fase 6 yaitu evaluasi, mempresentasikan hasil percobaan dan membuat kesimpulan. Dengan aspek literasi lingkungannya itu keterampilan. Nah, dapat metode penelitian yang saya gunakan itu menggunakan pendekatan campuran yaitu mixed method antara kualitatif dan kuantitatif dengan desain pre-eksperimen one shot case study yaitu satu kelompok diberi pelakuan kemudian observasi. Subjeknya itu peserta didik SMA kelas 12. Terus prosedur yang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap persiapan yang mana analisis literatur, penyusunan dan validasi instrumen serta uji coba pembuatan pupuk kompos. Yang kedua itu tahap pelaksanaan yang mana penerapan pembelajaran berbasis proyek atau dengan 6 tahapan mulai dari mengajukan pertanyaan hingga evaluasi menggunakan lembar kerja peserta didik, dilakukan observasi aktivitas tes literasi kimia dan pengisian angket sikap lingkungan. Yang terakhir itu tahap akhir yaitu pengolahan dan analisis data hasil observasi, LKPD, tes, dan angket. Nah, terdapat instrumen yang saya gunakan yaitu lembar observasi aktivitas peserta didik, ya itu sebagai data kualitatif. Lalu ada LKPD berbasis proyek, data kuantitatif, soal tes literasi kimia, data kuantitatif, dan angket sikap peduli lingkungan itu data kuantitatif. Juga data dianalisis dengan menghitung skor atau nilai kemudian dikonversi ke persentase ke dalam kategori sangat kurang atau sampai sangat baik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.